Oh, berarti masih bagus ya untuk rotasinya KB. Kalau saya lagi adaptasi atau pensi. Iya. Wah. Ya kalau udah nggak bisa ngejar pensi, ngapain lagi? Iya nggak sih? Wah, tapi untuk bisa mengejar mereka membutuhkan draft yang baik. Dan balik lagi, arsitektur dari kedua belah tim. Kalau mereka terlalu greedy dalam pick off, mereka terlalu terburu-buru dan hari tadi. Tapi Hylos di band. Ya. Aman nih, aman. Betul. Saya lebih tenang melihatnya kalau kayak gini. Karena Hylos yang terjadi ancaman sebenarnya. Gak bisa ditumbangkan dan maksain kita untuk membawa hero damage per second seperti langsung kayak Kari. Tapi Hayabusa dan Idit langsung. Jadi Iditnya sekarang yang berada di tangan dari Dewa kembali untuk menjalankan pick off lagi. Hero yang kuat di river kayaknya mau di secure dulu sama Dewa deh. Gue jujur nih pengen lihat lagi sih untuk pick off Kadita ini muncul. Karena mungkin mereka lagi membiasakan metode pick off yang tadi mungkin belum berjalan sesuai rencananya kan. Jadi di game kedua tadi Kadita sama cowoknya nggak terlalu sesuai ekspektasi lah. Tapi kali ini ada perbedaan, Nolan tetap diambil. Ya, nge-ban Hylos dan yang draft ada Coach Yep serta Coach Adi. Acil was like about Hylos. Memang ini hero benar-benar lagi powerful banget dan ketika hero assassin kembali ke meta, sangat wajar Hylos benar-benar menjadi jawaban. Karena hero assassin dengan gimana harus jarang sebenarnya. Langsung mungkin yang digunakan. Elker tapi gak begitu efisien ketika melawan Hylos. Wait a minute, Faramis be. Pick Faramis yang sebenarnya Valen lumayan cepat dan gak direspon dengan Valen. Jujurnya. Ya, karena di sini adalah kondisinya mereka harus tukar kalah Valen atau mereka tukar kalah kuat dengan Lunox yang di-ban. Ya, karena dia concernnya ada di situ. udah ada nih, Lunox udah menangin warningnya nih. Jadi tinggal mungkin untuk Valentinanya sehingga nanti mungkin Fizz akan membawakan hero baru lagi nih. Selain Valentina. Mungkin bisa ke arah Aurora, bisa mungkin ke arah Vexana, Lilia gimana? utility, dan kalau ngomongin ke Lilia, mereka udah punya tiga hero, tiga-tiganya bahkan yang hero jalan kaki kali ini. Dan mobilitas ya nggak tahu Banyak apa ya. poin. Tapi Nolan dia oke banget sih dari segi mobilitas. Tapi cowok yang di-ban dan jangan lupa nih sepanjang MPL ID season 14 berjalan, Chip memiliki 100% ban and pick total 61 kali ban dan 0 pick. Ini 100% ban aja sebenarnya. 100% ban. Karena picknya belum gimana mau nge-pick. Dan harusnya semua itu akan dilepaskan sih untuk chipnya. Sementara kalau kita ngomongin soal potensial ya, satu-satunya tim yang berpotensial untuk melepaskan chip adalah EVOS Glory sendiri. Why? Karena kita tahu Dreams dia power dengan Carmilla. Kita tahu chip, diadu. iya chip juga lumayan keganggu gitu loh kalau misalkan ada Carmilla. Tapi let's see apakah nanti akan ada yang melepaskan chip untuk pertama kalinya karena 100% ban rate dan masih di ban oleh kedua tim ini yang sedang bertanding untuk hari ini. Dan Valen juga yang di-ban nih Ya, sebagai lawan abadi dari Faramis ya. Ya benar banget, kalian yang udah lawan abadi banget tentunya. Di luar tuh malam ya? Aku udah gelap ya? Belum ya? Wah, Belum kali ya? kabar Ini jam 5. Ini ternyata yang gelap, monitornya keluar seperti ini. Oh iya. Lagian kalau di luar gelap kan nggak ngaruh ke situ sih. Oh, Nah, yang ngaruh tuh kalau seandainya nanti utility-nya dihabisin semua kayak Aurora mungkin, Ya, Vexana. Mapnya bakal gelap sih. Atau hero-hero yang bisa defense di area bush. Let's see buat sekarang dengan ada sedikit ya sebenarnya masih bisa sih untuk dimanfaatkan. Tesla di band. Karena teman hero-hero damage semua yang keluar dari Fanatic Onyx, tiga-tiganya hero damage full. Nah, Dan tinggal kita tunggu apa yang nanti yang bakal di set up, terutama ketika kita melihat adanya grafik yang menuju ke Morpheus. Nanti gak bakal ada hero badan, terutama untuk Sorizo. Masih oke. ada di trauma ya. Oke, tapi kalau kita menyaksikan di sini sekarang Morpheus adalah salah satu band yang sangat cerdas. Pertama, mereka udah ada dua yang bisa men-trigger, dan kalau misalnya saat ini mereka nggak punya jawaban untuk nge-push atau punya suppress, ini akan cukup bahaya. Dengan adanya Alot yang ada di area skill, harusnya kalau menurut gua ada Alot di area skill Ini editnya kayaknya, biar initiate. ini kayaknya malah ada sinyal sih dari Dewa Galeri Esports mau bawain Vexan kan? Iya kan, utility. Iya. Utility bakal enak banget, tapi immune dari Grok, buset. Grok EXP anyway. Iya, gini. Minggu lalu aku sempat lihat beberapa pertandingan dari Apple Philippines dan Grok EXP damage. Kita tahu sendiri karena convert dari damage menuju ke physical defense itu cuma ada di pasifnya Grok. Iya. Dan memang pada saat itu sempat ramai digunakan di XP lane untuk melawan hero-hero assassin, even itu Link kesulitan untuk melawan Grok EXP dengan damage, dan itu dimunculkan dari kubu Fanatic Onyx ternyata. Instant kill ya, dengan Watcher Spore of Nature biasanya ada Haptasis juga yang ngebantu. Ya balik lagi kita flashback aja, meta sekarang nggak gampang
nggak gampang nggak gampang digocek lagi. Nggak gampang gocek. Dan itu dua player yang sempat mempopulerkan Grok EXP dengan damage di Emperor Philippine itu ada yang pertama support, dan yang kedua adalah Kirk. Itu adalah EXP lawan dari Fnatic Onyx Philippine. Oke. Si ikonik banget ya. Apakah ini adalah salah satu hasil scrim yang dimiliki dari Fnatic Onyx Indonesia dengan Fnatic Onyx Filipina? Lilia tapi yang lebih aman dibandingkan dengan Vexana ya, karena ada Grok bisa langsung option. one shot ke belakang, Iya. optionnya dihilangkan, dan Lilia yang seperti kita perbincangkan tadi karena 3 damage di luarnya. Ini rata-rata hero jalan kaki kecuali no one. Dan range-nya nggak jauh, Be. Itu yang harus digarisbawahi juga. Karena ya Lilia nggak bakal bisa ngelawan range-nya jauh dan dia bisa tempel. Tigreal, bro, dua-duanya akan bonyok habis-habisan dari Lilia. Ya, tinggal kita lihat bagaimana eksekusinya. Ada Edith, ada Arlok juga yang itu akan sangat-sangat membantu bagaimana sisi combo yang bisa mengaktifkan Arlok dengan vengeance-nya. Tapi Arloknya di EXP, sehingga bertemu dengan Grok, ini akan kita perhatikan siapa yang akan mampu mendeliver damage lebih banyak nantinya. Oke Lim, kalau Lim masih ke Dewa atau ke Fnatic? Masih Dewa. Masih ke Dewa, Profesor KB, apakah Dewa atau Fnatic? Aku suka si Grok EXP, let's see ya, apakah bisa dimaksimalkan. Oke, analis dan juga kokes kita punya suara yang berbeda. Tapi apakah suara mereka menentukan game ini? Kali ini dia penentuan. Apakah regenerasi dari Fnatic Onyx mampu dipatahkan oleh kunci dari Dewa United? FPL Arena, minta tepuk tangannya. Let's go. Match point is real. Satu langkah lagi bagi siapapun yang bisa mengamankan game ketiga kali ini dapat memenangkan match sekarang, dan ini bakal menjadi angin segar juga untuk mereka. Sementara untuk mid lane-nya, kasar banget loh. Threat damage-nya ini gak main-main di mid-nya. Ya mungkin itu tadi sih sebagai jawaban juga untuk trio mid yang lebih agresif agar eksekusinya lebih less mistake ya, agar nanti gak ada resiko yang bisa dirugikan bagi teman-teman dari Fnatic Onyx. Jadi mereka bermain lebih aktif sekarang. Bahkan Albert yang udah jalan duluan juga menuju ke Little Wonder 4-man move yang terbilang cukup cepat dari Fnatic Onyx. Ya, agresivitasnya kelihatan banget sih. Dan ini tipikal Sans yang gue suka banget. Dia kalau kalah Oke, trade. first blow berhasil di trade begitu saja menuju ke arah point kill yang kedua. September membuat seorang Mensa mengeluarkan flicker for defensif yang dia miliki, dan bahkan dari Fnatic Onyx dengan survei membuktikan di kolom komentar ternyata agresivitas dari 3 mid laner mereka benar-benar terbukti. Oke, dan emblem seperti biasa Grok. Emblem assassin, Be. Pasti Groksin, Grok Assassin. Nah, dengan adanya Trill Wilderness Blessing tentu akan memanfaatkan rotasi cepat di area river. Tapi untuk pemilihan dari Albert cenderung cukup berbeda. Tadi di game yang kedua dia pilih Rapture loh untuk pemilihan emblemnya, tapi sekarang dia pilih Trill. Oke, dia pengen benar-benar dapetin damage karena dia tahu mungkin dari tadi nggak ada kesempatan untuk dia solo pick off siapapun, bro. Iya, dan mungkin damage lebih pastinya dibutuhin di early game karena terbukti sih. Ini udah lumayan ngejawab tadi buah manisnya ada di first blood dan case yang jadi korbannya, sehingga ini akan menciptakan momentum baru untuk Fnatic Onyx yang cukup balance menurut di turtle yang pertama. Oke, dan lihat untuk turtle pertama kayak 4-man move-nya bakal dimenangin sama Onyx harusnya. Tigreal-nya Keyboy sebentar lagi level 4 dan Sapsi juga. Oke, sambil menunggu di level 4, Keyboy akan coba buka vision terlebih dahulu. Lebih tampaknya Ray standby position. Dia udah mulai menuju ke batang hidung di depan sana. Langsung ada instant pick off terhadap seorang Keyboy dengan final slash. Dengan pointer dengan salto dari seorang Sans. Kali ini mereka gagal untuk mendapatkan turtle karena Case berhasil men-take over turtle yang dimiliki dari tim Fnatic Onyx. Bahkan gak ada jalan untuk pulang dari seorang Grace bisa bertahan di depan sana. Sans sudah gak bisa lagi menyelamatkan siapapun. Satu-satunya Netherrealm yang sudah dikeluarkan tapi gagal untuk meraih hasil yang maksimal. Wow, teamfight yang begitu instan juga. Setup yang tadinya sempat dipegang oleh kedua tim malah diambil sepihak sama Dewa. Iya, itu take over yang bagus banget sih, karena kebetulan targetnya adalah point kill. Dan memang dari awal kita udah melihat potensi untuk pick off ke arah Keyboy langsung ya. Kebetulan Keyboy juga belum punya implosion dan baru punya implosion sekarang, jadi sangat wajar untuk bermain dengan front to back, memanfaatkan point kill agar nanti Dewa nggak ketinggalan nih dari resiko yang sempat mereka dapatkan di early game. Oke, dengan hammer, Cursor Mesa, implosion telah dikeluarkan. Instant pick off terjadi di tangan Destinal Sans. Tapi nampaknya Albert masih mau lebih. Dengan ada Quad Shadow di depan sana, para pasukan dari tim Dewa United berhasil disengage. Tapi Sorizo tidak akan kendur. Dia akan coba menjaga perimeter terhadap jungle supaya tidak di-invite oleh para pasukan dari tim Fnatic Onyx. Gak ragu sama sekali untuk pakai implosionnya ke arah satu target aja, dijadiin skill pick off bukan heavy CC lagi. Ya karena kebetulan cuma Mueza, Sorizo dan juga Ray nih yang bakal jadi target. Sisanya Bob Purify, Watt terutama. Dia punya order brilliance, jadi bakal susah target ke Watt terutama. Bakal trigger Purify-nya. Oke, Watt. Ingat kali ini
Di belakang sana Mueza tidak ada yang bisa diamankan dengan instan. Hanya sosok dari Calvin Winata dan juga sosok dari seorang Keyboy. Dia butuh damage tambahan. Mueza terlalu keras Profesor Pro tadi. Akan coba dipaksa 2 versus 2. Ya, kami buat sekarang Watt lagi-lagi dengan first item Glowing Wand untuk memastikan bahwa nanti Haripnya nggak bakal punya shield effect yang maksimal karena terpotong ya dengan adanya lightweight effect. Jadi itu akan membuat juga bagaimana di depan dari Fanatic Onyx ada sedikit terancam, terutama untuk Keyboy dan juga Rest nantinya ketika di deliver damage secara maksimal dengan adanya Chaos Assault. Itu akan sangat-sangat menyakitkan. Foreman move lagi sepertinya dari Fanatic Onyx ini juga area baru. Sepertinya lagi-lagi nih, kalau udah terpilih yang kedua, setup dari kedua gold itu bakal langsung menuju ke area mid lane untuk memastikan bahwa mereka possible kan untuk fight berlima. Ya. Wah, ini di-mirror banget sih asli. Keyboy nge-screening banget jalurnya bahkan. Oke, dan lihat God Shadow yang telah dikeluarkan mereka kehilangan karena Orange. Tapi Albert standby position. Albert berhasil melakukan retribution dari jauh. Dia tahu dia nggak bisa di dalam Bear Turtle. Karena kalau dia berada di dalam sana, udah dipastikan Albert akan menjadi korban jiwa dan dia pulang dengan title ALM. Tapi itu ngeri banget sih. Gerakan dari Keyboy asli ini kayak bener-bener pressure yang dirasakan banget sama Ray. Dia nggak bisa gerak. Screening yang sama, pressure yang sama. Tapi untuk sekarang, Suns memiliki item yang sama juga dengan Watt, Glowing Wand, untuk bisa memecahkan bagaimana Watt-nya lini depan dan Watt udah mulai di zoning bahkan di invade, tapi foreman move-nya cukup beresiko. Gagal. Karena kita tahu ya, untuk Lennox sendiri, dia nggak bisa di-ganking semudah itu loh. Ya, dan gagal Prof masalahnya. Jadi rotasi waktu yang cukup banyak yang terbuang sekarang Fnatic Onyx. Mereka gagal untuk melakukan take over terhadap Purple. Karena tadi Purple berbuka dengan sangat bebas, Lim. Menurut aku, iya, bisa ngebuat pressure-nya makin lebih keras kalau misalnya dibandingkan mereka foreman move yang nggak berhasil. Karena baiknya kena Purple. Ya kan? Ada opsi lain lah maksudnya daripada gerakan ke arah top lane tadi. Sementara Hunter Strike nih, item pertama yang udah jadi. Dari item sebenarnya para jungle ini kalau di-compare nggak jauh lah ya. Legend Sword udah jadi, tapi ya dari Ray juga udah OTW. Ya harusnya masih sama-sama memanfaatkan bagaimana cooldown reduction ya, dibandingkan dengan fokus langsung ke Heptasis yang dimana memang ada tambahan HP, tapi nggak melulu soal HP sih. Cooldown reduction kayak lebih penting dan lebih dibutuhkan untuk para jungler kita. Jadi mau nggak mau Hunter Strike adalah pilihan apalagi dengan momentumnya diawali dari Dewa. Oke, lihat dengan Dewa di depan sana gagal untuk bisa selamatkan, tapi Sans tidak mundur ke belakang dengan Framer Water Boy. Oh my god, Dia bisa terlalu besar. Tapi nampaknya di sini Sans mundur ke belakang dengan purify yang dia miliki, dia masih bisa selamat. Dan itu dia menghindari damage dari sosok Lilia. Was a little draw membuat Fnatic Onyx mereka kembali kehilangan sosok Keyboy. Tapi lihat Ray memaksa mendapatkan Sans. Udah satu bomba kill yang sangat mahal. Menukar mencoba dengan Sorizo, tapi di sana Albert masih kekurangan damage. Gagal ada pertukaran sama sekali. Bahkan kehilangan di tangan dari Fnatic Onyx membuat Sans juga kehilangan dari pasif yang dia miliki, yang sudah dia kumpulkan. targetingnya cukup berani, langsung incer ke arah Keyboy. Gak ada lagi efek implosion. Flicker yang masih ready kali ini Turtle tetap akan dipegang sama Onyx harusnya. Oke, tapi setupnya ingat, Suns gak punya Nether Realm lagi, harusnya ini akan menjadi fight 50-50. Terutama karena Dewa, ini masih ada beberapa battle spell yang ready, terutama untuk Purify-nya. Oke, Vanos Waze dapat dua, tapi dapat info di sana. Dan mendengar Watchers, membuat terlepas ke tim Dewa. Mereka mendudukan belakang, double kill didapat karena Fnatic. Take over terhadap salah satu menjadi sebuah jawaban. Dan bahkan Purple harusnya bisa dimakan karena Albert gak mau melakukan retribution-nya kali ini. Oke, tapi gak boleh buru-buru juga sih Ji. Dia habis ngambil objektif, mereka udah keluar dari storage-nya. Gak ada wall charge, dan sekarang mereka coba untuk kasih pressure. Ya, ini Oke, mereka biar mid-lane, tapi saat menarik dari damage-nya coba diperhitungkan karena cewek Calvin Winata ini memang tidak nge-deliver damage dengan maksimal untuk beberapa belakangan, tapi dengan damage yang dikeluarkan dari Rest, Ray harus berpikir dua kali. Ini combo heavy sisinya mengerikan loh, Implosion, Wall Charge, dan Wall Charge-nya berdamage dengan catatannya. Jangan lupakan bahwa memang ini build-nya membuat Raze memiliki damage yang outputnya lebih tinggi. Tanpa adanya Nether Realm, ternyata no problem. Fnatic Onyx akan tetap melakukan team fight panjang dengan adanya instant CC yang mereka miliki. Tinggal gimana eksekusinya untuk sekarang, karena Ray ketinggalan satu level dan itu yang akan membuat mereka akan kesulitan untuk objektif. Mereka memakan Keyboy kembali lagi, tapi Sans akan coba menyelamatkannya. Dan di Implosion mau dipegang dari seorang Keyboy. Implosion dia masih mendapatkan dua, tapi nggak bisa terlalu maksimal. Karena Finals secara belakang menemukan seorang Calvin Winata banget Sorizo. Double kill didapatkan oleh sosok seorang Watt. Meskipun begitu, permasukan dari tim Fnatic Onyx, mereka masih mau lebih rest. Salah satu regenerasi
mencoba untuk mempertahankan diri dan jiwa dan raganya, cuma shutdown. Mau tidak mau harus didapatkan. Oh, Ray. Ray bisa dapetin Alphard. Pasiennya menyangkut. Tepat satu poin kilembal. Ray membalaskan dendam dia di game yang pertama. Save dari Netherlands-nya Sansa akan tidak bisa menyelamatkan dari Fnatic Onyx, tapi Sorizo mencoba untuk satu lawan satu dengan adanya Sas. Masih bisa bertahan, tapi dia masih miss. Sayang sekali Gasbuster yang miss. Membuat para pasukan dari tim Dewa United berhasil menyelamatkan Sorizo tanpa flicker, tanpa panik dengan flicker yang dimiliki. mentality facing the giant. Dewa United nggak ada kendor-kendornya sama sekali. Mereka tenang banget bermainnya. Darah sekarat bahkan tadi dari Sorizo kayak nggak ada pressure sama sekali. Ya, tapi ada satu player yang benar-benar masih belum terlihat menyala walaupun dengan KDA yang cukup aktif. Quad yang dari tadi gak ragu-ragu untuk makan depan karena kita tahu damage dari Chaos Assault itu bisa mematikan terutama untuk Kiboy. Kiboy gak bakal sempat untuk melakukan set apa apalagi kalau targetnya itu adalah pemegang Purify. Harus ganti target, harus makan Mueza dan juga Sorizo-nya untuk winning condition dari menarik Onyx. Sementara kebalikannya bagi Dewa, makan siapapun pun akan menjadi jawaban sebenarnya. Wajib. Itu menjadi hal yang wajib banget karena Lunox dia single targetnya kuat banget untuk makan depan. Dan dia nggak boleh takut. Dan ini dia, facing the giant with mentality adalah ketika mereka melihat Kiboy, mereka nggak takut untuk makan Kiboy. Even Suns. Even saat siapapun yang punya Purify akan mereka makan. Karena kalau mereka kena metal block, mungkin Kiboy dari tadi akan aman dan tenang jiwa raya. Tapi nampaknya miss yang dilakukan terhadap Wesa. Udah karena belakang tapi Kiboy tetap termakan. Dengan Underground tidak bisa menyelamatkan Fnatic Onyx. Tapi nampaknya Ray di sana udah karena belakang dan Shadow Kill. Berhasil mendapatkan 2 point kill. Sas bersama dengan Albert tertinggal 2 player saja masih selamat. Dewa United benar-benar membuktikan mereka menghadapi raksasa dengan strong mentality. Freelance bisa didapatkan juga oleh Dewa United. Makan Kiboy. Dan entah kenapa, gua nggak tahu apa yang terjadi sama Suns. Tapi berkali-kali Netherlands selalu telat. Misconnection. Midland Roamer yang sering kita bilang kalau misalkan Midland Roamer ini adalah jantung dari sebuah tim. Yang dimana mereka harus berjalan bersamaan, backup bersamaan, tapi ternyata banyak sekali misplay yang sempat terjadi dari kubu Fnatic Onyx. Walaupun kita tahu sendiri di sini udah ada Ancient Talisman, tapi kayaknya belum cukup waktu, belum cukup untuk mengcover Kiboy dengan timing yang sangat tepat. Tapi Kiboy sekali lagi, dia masih punya flicker implosion. Tinggal kita tunggu defense seperti apa yang akan ditunjukkan oleh Fnatic Onyx terutama ketika mereka akan menghadapi Lord yang memang masih belum enhance. Sorizo sih, yang penting jangan sampai salah final flash aja sih. Tapi Sorizo, mata di Sorizo kali ini mencoba untuk standby kah, melakukan final flash. Tapi ternyata mencari pasif terlebih dahulu adalah sebuah jawaban karena Super Wave masih bergerak di depan sana. Ini dia, Super Wave yang sangat menentukan. Kalau mereka lepaskan Super Wave ini, tandanya mereka nggak mau bermain agresif. Mereka akan lebih tenang, mereka dorong dulu, mereka pastikan seluruh innernya didapatkan, walaupun bukan best turret. Ya kan? Pokoknya turret-turret luarnya dulu dihabisin karena lagi pegang gold juga kan. Untuk Dewa United mereka nggak mau sampai adanya swing diambil untuk counter attack yang dijalankan juga. Ya balik lagi ada Grok yang bisa ngebait misalkan nanti dari Purify-nya Watt ataupun Case. Nah eksekusi X-nya dari Kiboy. Sebenarnya dengan aja Grok juga ini bisa lumayan nge-deny loh untuk freeze terhadap minion. Jadi tinggal mainin barrier-nya aja biar nanti minionnya agak sedikit mundur ke belakang. Dan itu yang akan membuat Dewa malah harus maksimalin area jungle-nya biar mereka tetap dapetin vision di mana Fnatic Onyx berada. Karena mereka lagi dalam keadaan winning condition nih buat Dewanya. Tinggal mereka keep up dengan momen seperti ini. Pick off tetap harus dijalankan. Ya, keep up di nomor 1. Gimana caranya? Dan lihat di sisi kanan bawah kita lihat Luffy yang masih berharap kalau debut dari Res ini akan manis dan berbuah kemenangan. Tapi itu semua tergantung di arah Lane of Darkness. Iya, lihat posisi di Case. Wow, sudah berhasil di-trigger sama Lexus. Tapi kondisinya dengan ada fracture yang sudah didapatkan Albert harus tunggu sedikit waktu untuk bisa melakukan kontes terhadap para pembalapnya. Ini benar-benar tempo yang tinggi sih. Iya. Mereka nggak ngelepasin zonanya sama sekali loh. Ya mereka nggak mau lepas pressure karena itu bakal sayang banget buat teman-teman dari Dewa. Mereka udah menguasai hampir 70% mapnya. Kalau mereka lepaskan dan Fnatic Onyx akan take over, ini menurutnya itu pasti possible banget buat di steal. Apalagi Albert udah berada di level 15 juga. Itu bisa flop loh, Profesor. Kenapa aku bisa bilang bisa flop? Pertama, map control terhadap Lord udah dipegang. Kedua, landing jauhnya Albert dari tadi. Kalau kalian sadar itu sedikit demi sedikit dipupuk, landing jauhnya dipupuk biar dia bisa lakuin rotasi. Inner sulit banget untuk para pasukan tim Fnatic Onyx. Tapi Freshland-nya lo berhasil dengan baik sih gue rasa. Goldnya tadinya unggul 2500 doang dan sekarang konsultasi. Oke? Oke,
mundur ke arah belakang. Wesa! Target utamanya bergerak seorang Albert pakai gagal, tapi di belakang sana Rest pergerakan The Watchers Fnatic. Dengan adanya sosok dari Mad Red tidak bisa terlalu lama bertahan di depan sana. Termasuk nanti Fnatic Onyx. Mereka sudah kehilangan Keyboy, mereka sudah kehilangan Rest, dan mereka akan kemungkinan akan kehilangan kelompok seorang Sas. Tapi cewek tidak akan tinggal diam. Dan Sorizo kali ini gagal untuk melakukan role play karena triple kill from Calvin Winata memberikan pressure yang kuat. Tersisa 2 plan saja bertahan. Albert masih lebih dikejar karena pada Leandro dan Case sebagai Hydra Defender. Fnatic Onyx berhasil mendapatkannya. Oke, tersisa Ray. Seorang diri Lord terbuka kali ini Fnatic Onyx. Satu buah momen counter setup berhasil membuka cahaya bagi mereka. Ya, dan race yang tadi lumayan lama untuk nge-buying time itu berhasil dijalankan. Sekarang malah untuk Ray-nya, dia bakal jadi dilematik banget karena nggak bisa nih untuk Ray masuk ke dalam area dari Lord-nya, dan Lord akan menjadi free untuk teman-teman dari Fnatic Onyx plus Concentrated Energy Endless Battle. Cewek dan Albert akan makin sustain dalam team fight. Wah, udah lama banget gak ngeliat Harit konsentrat ya. Iya. Walaupun Biasanya cocok kayak- sebenarnya. Iya memang, tapi Blood biasanya Wings. tuh langsung Blood Wings, Divine Belief. Langsung mainin ke arah Winter Crown. Lawan Lunox, why not? Iya, iya, Karena iya. dia butuh gitu loh, tukaran dari trade damage yang diberikan, apalagi Lunox-nya bawa One. Dan itu yang akan ngebuat gerakan dari Harit Shield yang gak bakal 100% efektif. Ya, sekarang bisa kita lihat mereka cukup mengandalkan momen Keyboy dan lane hijaunya sudah didorong bersama dengan ada bottom lane yang sudah mereka jaga juga untuk dari Fnatic Onyx. Race masih coba untuk memberikan vision yang semaksimal mungkin yang bisa dia miliki. Jujur tetap mata harus di Chorizo. Iya, betul. Final Flash defensif itu mengerikan banget karena akan bikin off position. Itu nge-trigger spell loh, auto nge-trigger spell juga biasanya. Iya, dan jangan lupa juga Angry Gloom. Ada Lilia di sini sebagai high ground defender. Di mana dia udah selesai juga dengan Ice Queen One. Hati-hati ketika beranjak ke high ground. Oke, beranjak ke high ground, nggak bisa pulang lagi tapi sampai dengan Keyboy! Keyboy! Langsung mendapatkan 2 implosion dan Ram mencoba untuk menabrak ke depan. Berhasil dengan one shot from Ram. What the order of Fnatic Onyx apakah shutdown terjadi? Fnatic Onyx dengan wipeout berhasil membuat debut race menjadi